Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat Bitcoin kembali melanjutkan koreksinya dan bahkan breakdown dari salah satu trendline yang menurut saya sangat penting untuk dapat di hold. Apa artinya dari semua ini dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang? Kita bakalan bahas nanti dari segi price action. Diikuti juga ada beberapa berita dan data yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,61 triliun dolar atau turun sekitar 3,76%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya semuanya merah, satu-satunya yang hijau itu cuma BNB dengan kenaikan 0,49% ke 310 dolar. Jadi top performer hari ini otomatis adalah BNB. Sisanya mengalami penurunan antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 7%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, setelah beberapa hari spot Bitcoin ETF, diantaranya BlackRock, yang mempunyai salah satu spot Bitcoin ETF itu di-approve, mereka sekarang sudah punya BlackRock Bitcoin ETF now holds 25,000 Bitcoin worth over 1.06 billion dollars. Jadi teman-teman, hanya dalam beberapa hari saja kita bisa melihat bagaimana sih akumulasi para pemain besar ini terjadi. Hanya dalam kurun waktu kita anggap seminggu, mereka sudah bisa mengakumulasikan kurang lebih 25.000 Bitcoin, teman-teman. Dan saya rasa penurunan yang kita lihat di sini juga sebenarnya adalah sesuatu yang diharapkan oleh mereka. Kenapa? Karena berarti mereka bisa membeli Bitcoin dengan harga yang lebih murah, teman-teman. Oke, tapi perlu kalian ingat, seminggu aja 25.000 Bitcoin yang bisa diakumulasi oleh mereka. Bisa kalian bayangkan efeknya kalau misalnya kita sudah bertahun-tahun. Sedangkan kita tahu bahwa supply Bitcoin tidak akan bisa bertambah sampai kapanpun, fix 21 juta Bitcoin. Spesifik untuk tahun ini, tidak hanya spot Bitcoin ETF yang telah di-approve, membuat para institusi sekarang bisa masuk ke Bitcoin melalui ETF, tapi kita juga akan kedatangan event halving, teman-teman. Oke, di mana rewards para miner itu kemungkinan bakalan di-cut setengahnya lagi, membuat supply yang baru yang akan muncul setiap harinya itu berkurang setengah daripada yang kita lihat sekarang. Secara historis tentunya teman-teman, setiap kali kita halving, biasanya kurang lebih 6-8 bulan berikutnya kita akan mendapatkan all-time high. Kita bakalan lihat itu nanti di chart. Dan di video besok saya bakalan bahas kira-kira Bitcoin terkoreksinya maksimal bisa sampai di angka berapa, sampai pada akhirnya bisa kita ketemu dengan local bottom dan start untuk kembali building momentum ke atas dan kemudian mendekati ke all-time high. Jadi stay tune terus untuk video besok. Ini adalah yang pertama, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat secara spesifik datanya, angkanya gitu ya, bahwa BlackRock and Fidelity Bitcoin ETFs are in the top 5 for fund inflows this week among all ETFs. Jadi ETF itu banyak macam ya, teman-teman. Di Amerika Serikat itu banyak sekali ETF. Dan yang menjadi top performer untuk 1 minggu terakhir di top 10 ya, itu ada 3 yang merupakan spot Bitcoin ETF. Kalau misalnya kalian perhatikan, BlackRock di urutan keempat dengan inflow terbesar selama 1 minggu terakhir dengan kurang lebih angka 1,3 billion dolar, teman-teman. Oke, diikuti ada Fidelity dengan inflow sebesar 1 billion dolar. Ingat teman-teman bahwa ini adalah sebuah permulaan. Kita baru kurang lebih seminggu melihat spot Bitcoin ETF itu aktif diperdagangkan. Dan volumenya di sini sudah bilionan dolar. Kalau ditotalkan, itu udah lebih dari 10 billion dolar untuk volume perdagangannya.
Walaupun kita tahu tidak semua volume tersebut adalah volume membeli. Ada juga yang menjual, terutama dari Grayscale, yang sampai hari ini pun kelihatannya masih mempunyai sisa orang-orang yang mau menjual Bitcoin-nya dan mendepositkan Bitcoin-nya ke dalam exchange. Ya, kita bisa melihat akan ada selling pressure mungkin selama beberapa waktu mendatang. Tetapi kita harus lihat long term-nya, teman-teman. Kita harus lihat jangka panjangnya. Apa dampak yang dibawa oleh spot Bitcoin ETF ini? Oke, short term kita mendapatkan ada semacam selling pressure karena mungkin orang-orang yang kemarin membeli hanya atas dasar pengen spot Bitcoin ETF itu di-approve, sekarang sudah kemungkinan melakukan taking profit atau bahkan menjual semuanya. Fine. Tetapi lambat laun kita akan melihat demand kembali start untuk melampaui selling pressure. Oke? Atau permintaan akan lambat laun kembali melebihi penawaran, teman-teman. Otomatis yang terjadi ketika hal tersebut terjadi, demand sudah lebih banyak daripada supply-nya, kita akan melihat Bitcoin untuk kembali start merangkak naik ke atas. Sesimpel itu, teman-teman. Untuk sekarang, kita memang masih melihat ada selling pressure, jadi kita kemudian melihat Bitcoin juga bahkan sampai ke area 40-an ribu dolar, gitu ya. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang surprising gitu. Walaupun kita berada di bull market, teman-teman, ingat bahwa chart itu tidak bergerak satu arah. Pasti akan ada gelombangnya, teman-teman. Naik, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Sama juga di bear market, nggak mungkin langsung turun terus-menerus. Pasti akan ada wave-nya gitu. Turun, kemudian naik sedikit untuk pullback, turun lagi, naik sedikit untuk pullback, turun lagi. Nah, faktanya teman-teman, walaupun kita berada di bull market, tetapi biasanya di bull market tersebut kita juga akan mendapatkan drawdown yang cukup besar, alias koreksi yang cukup dalam. Kalau kita lihat, untuk cycle ini teman-teman, itu maksimal drawdown-nya masih kurang lebih 20%. Dan itu adalah masih angka yang menurut saya wajar saja terjadi di kripto. Kalau kita lihat di cycle sebelumnya teman-teman, itu ada drawdown bahkan sampai 62%. Dan ini perlu teman-teman ingat adalah dampak dari Black Swan event COVID-19 kemarin. Membuat semua aset itu drop luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Dan kemudian kita kembali recover. Jadi max drawdown untuk cycle sebelumnya itu 62,6% bahkan. Cycle sebelumnya lagi, max drawdown-nya itu ada di angka 36%. Dan bahkan 36%-nya ini teman-teman terjadi pada saat kita melihat fase parabolik. Dan kalian bisa lihat ini histogramnya di sini. 36% itu yang maksimum, yang paling tinggi drawdown-nya. Tapi, kalau kita perhatikan yang lain, ini juga rata-rata ada yang sampai 20-an persen, 30-an persen, 30-an persen, 30-an persen. Jadi berkali-kali kita mendapatkan ada koreksi 30%, naik lagi, kemudian koreksi 30%, naik lagi, bahkan koreksi 36%, sampai pada akhirnya kita ketemu dengan top cycle pada saat itu. Jadi kalian jangan expect, kalaupun kita berada di bull market, lalu kita akan naik terus-menerus. Bukan seperti itu, teman-teman. Kita berada di bull market, artinya in general, gambaran besarnya kita itu di bull trend. Tetapi bukan berarti di short term kita nggak bisa ada koreksi ya. Pasti akan ada koreksi. Dan ini saya bisa jamin, bukan koreksi terakhir yang akan kalian lihat. Sampai nanti kita ke all time high yang baru. Minimal masih akan ada 1 atau 2 lagi koreksi yang cukup dalam sebelum pada akhirnya kita menembus ke all time high yang baru. Bahkan kalau kita sudah tembus ke all time high yang baru pun, kalian jangan expect bahwa perjalanannya akan mulus ke 100.000, 150.000, atau 200.000. Karena pasti di tengah jalan akan ada drawdown lagi, yang serupa dengan yang kita lihat seperti ini. 30%, 20%, 40%. Oke, kita mungkin bisa expect penurunan drawdown, hanya karena mungkin market cap Bitcoin sudah sekarang jauh lebih besar daripada cycle 2016. Atau bahkan 2020 kemarin. Sehingga mungkin volatilitasnya mulai start melandai. Sampai detik ini, teman-teman, kita hanya melihat maksimum drawdown itu 20%. Itulah kenapa juga saya sampaikan beberapa kali sebelumnya bahwa sebenarnya cycle kali ini adalah cycle paling gampang, paling mudah bagi teman-teman yang mau menjadi holder Bitcoin. Kenapa? Karena selain volatility-nya tidak lagi segila beberapa cycle terakhir, kita juga sekarang melihat tingkat adopsi yang terjadi jauh berbeda daripada beberapa cycle sebelumnya. Sekarang sudah ada spot Bitcoin ETF, sudah ada negara yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, sudah banyak sekali bank yang kemudian menawarkan jasa untuk
cryptocurrency, baik itu menjadi custodian atau bisa menjadi exchange, dan selain seterusnya. Sudah banyak yang terjadi di Bitcoin yang tidak kalian temukan di beberapa cycle sebelumnya. Tapi kenapa kalian masih selalu saja panikan setiap kali ada koreksi terjadi di Bitcoin? Padahal kita tahu itu adalah hal yang wajar gitu. Dan saya selalu sampaikan, kalau kalian terus mengambil keputusan atas dasar emosi kalian, dan kalian tidak bisa mengontrol mental kalian, dan selalu panikan setiap kali melihat Bitcoin drop 5-10% bahkan, kalian kemungkinan tidak akan mampu menjual di all-time high yang baru. Kalian kemungkinan besar akan panic selling antara di sini, atau mungkin ketika Bitcoin drop ke angka 30-an ribu, hanya karena kalian mungkin, aduh kok ini saya takut lagi drop ke 20 ribu, 10 ribu, dan seterusnya. Barulah ketika nanti Bitcoin naik lagi ke 40 ribu, 50 ribu, kalian mulai start lagi bertanya, oh, apakah ini saat yang baik untuk membeli? Nah, itu yang selalu terjadi berkali-kali, teman-teman. Bahkan ketika saya di beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa bulan yang lalu, tapi di akhir tahun 2022, ketika kita berada di area 16-20 ribu untuk Bitcoin, hampir setiap harinya, teman-teman, saya sampaikan ini sudah saat yang baik untuk start akumulasi, teman-teman. Tapi ada aja yang masih ngoyo gitu, ngeyel. Mengatakan bahwa, kok ngapain sekarang belinya? Mending tunggu nanti 12 ribu. Ini kan bakal ke 12 ribu, bakal ke 10 ribu, bakal ke 9 ribu, dan seterusnya. Dikasih murah nggak mau ambil, ketika sudah dikasih mahal baru nanya, jadi kok sekarang kira-kira masih bagus nggak nih untuk masuk gitu. Nah, itu yang kadang-kadang nggak make sense menurut saya. Buying low, selling high, teman-teman. Bukan buying high, selling low. Jangan dibalik. Oke? Dan yang terakhir, teman-teman, ini sebagai informasi tambahan saja untuk kalian, bahwa kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi, maka halving itu tidak lama lagi. Di tanggal 20 April 2024. Hari ini kita di tanggal 19 Januari. Besok berarti tanggal 20 Januari. Berarti kurang lebih 3 bulan lagi, teman-teman. 3 bulan lagi kita akan melihat halving terjadi. Oke? So, kenapa kalian harus panikan setiap kali Bitcoin koreksi sedikit 5-10%, padahal kita tahu tahun ini banyak sekali katalis baik untuk Bitcoin. Begitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita melihat Bitcoin mendapatkan drop lagi, lanjutan. Dari yang kemarin sudah berada di kurang lebih 42.000, oke? Sekarang kita bahkan breakdown dari area trendline di sini, dan nyampe ke bahkan 40.600 tadi. 40.600. Dan teman-teman yang kita lihat sekarang, bahwa buyers mulai start kembali masuk lagi nih. Oke, kita melihat ada rebound yang lumayan di sini. Drop lagi, kita kemudian mendapatkan ada rebound lagi, menunjukkan bahwa memang ada semacam buying pressure di sekitaran area ini. Ingat teman-teman, memang ini adalah masih area support untuk Bitcoin, teman-teman. Ini adalah masih area support. So, make sense saja kalau masih ada buyers tersisa di sekitaran area di sini. Nah, pertanyaannya mungkin, apa yang akan kita lihat beberapa hari ke depan? Nah, itu yang akan memberikan kita clue terhadap apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Untuk short term, saya tentunya expect akan ada semacam pullback untuk nge-retest ke area trendline di sini. Sebelum pada akhirnya kita harus melihat lagi apa yang terjadi berikutnya. Apakah pada akhirnya Bitcoin langsung mampu breakout lagi dari area trendline tersebut? Oke, menunjukkan tentunya indikasi yang sangat positif. Ataukah kita justru hanya mendapatkan konsolidasi, membentuk bearish continuation pattern? Ini akan berarti kita akan melanjutkan drop menuju ke area 35 sampai 38.000 dolar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, bahwa di video besok saya bakalan bahas secara spesifik kenapa menurut saya area 35 dan 38.000 ini akan sangat krusial bagi Bitcoin. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan video besok. Karena untuk video hari ini kalau saya bahas, kemungkinan bakalan terlalu panjang.
Tapi intinya teman-teman, untuk short term, kalau misalnya kita perhatikan di time frame kecil, maka kita sekarang juga berpotensi membentuk yang namanya double bottom. Dan saya expect akan ada semacam pullback minimal nyampe ke area trendline di sini. Kemarin kita tahu bahwa ada potensi sebenarnya inverse head and shoulder itu tervalidasi di sini. Dan ini adalah sebuah setup yang loss kemungkinan, teman-teman. Kalau kalian sempat masuk, harusnya ini adalah setup yang loss. Tidak masalah, teman-teman. Itu adalah bagian dari perjalanan. Kalian tidak mungkin bisa expect yang namanya trading itu selalu profit. Kalau misalnya kalian expect hal tersebut terjadi, kalian mungkin tidak cocok sebagai seorang traders. Karena mau traders yang sejago apapun, oke, pasti akan ada loss-nya. Bahkan, teman-teman, trader yang saya tahu konsisten profit, rata-rata itu win rate-nya tidak lebih dari 60%. Maksimum. Tidak lebih dari 60%. Artinya, dari 10 kali trade, itu biasanya akan ada 4 yang loss. 6 yang benar. Tapi kenapa bisa konsisten profit? Atau bahkan ada yang 50%. Ada yang 40 sekian persen win rate-nya. Tapi tetap konsisten bisa profit untuk jangka panjang. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan yang namanya risk to reward ratio. Mereka mengambil setup dengan risk to reward ratio minimal 2:1 atau 3:1. Oke? Jadi, dengan permainan risk to reward ratio tersebut, sebenarnya kalian tidak perlu selalu benar ketika trading, teman-teman. Kalian hanya cukup perlu benar 50 atau bahkan maksimumnya 45% lah. Artinya 10 kali trade, tebakan kalian 5 kali salah, 5 kali benar. Tapi kalau kalian menggunakan risk to reward ratio yang benar, walaupun kalian benarnya 50-50, kalian tetap akan konsisten profit. Kenapa? Karena anggapannya kita hitungan enaknya aja ya teman-teman ya. Sekali loss, kalian lossnya $100. Sekali win, kalian winnya $200. Ya kan? Katakanlah kalian 10 kali trade. Berarti, sekali win $200, ingat. Sekali loss $100. Itu berarti risk to reward ratio-nya 2:1. Reward-nya 2, risk-nya 1. Berarti kalau kalian loss 5 kali, otomatis kalian kehilangan berapa? $500. Karena sekali loss $100. Dan kalau kalian win 5 kali, berapa yang kalian menangkan? $1.000. Karena sekali win kalian dapat 200. Otomatis 1.000 dikurang $500, kalian masih profit 500. Itu kalau kalian cuma ngambil setup dengan risk to reward ratio 2:1. Bagaimana kalau 3:1? Lebih gila lagi. Bahkan mungkin win rate kalian 40% pun kalian bisa konsisten profit. Dan kalian akan sangat sulit menemukan teknik trading yang bisa win rate-nya 80-90%, teman-teman. Hampir nggak ada gitu loh. Mungkin sama sekali nggak ada menurut saya. Kalau ada pun, itu biasanya pasti risk to reward ratio-nya nggak bakalan besar. Bisa aja jadi minus justru. Oke? Ada memang yang bisa profit dengan cara seperti itu, tapi itu menguras mental, teman-teman. Karena biasanya kalau kalian terapkan teknik trading dengan risk to reward ratio yang minus, bisa aja kalian win terus, win, tapi ketika loss-nya gede gitu loh. Dan bisa menghapus sebagian besar profit yang sudah kalian kumpulkan. Dan kadang-kadang trader nggak kuat mental dengan hal tersebut. Dan justru jatuhnya jadi apa? Revenge trading. Nah, itu yang berbahaya gitu loh. Nah, jadi teman-teman, untuk short term, ekspektasi saya untuk Bitcoin adalah kita akan mendapatkan pullback lebih tinggi dari ini. Oke? Kalau target teknikalnya, kalau misalnya double bottom ini valid, maka kita akan nyampe ke sekitaran area 42.000 lagi. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman bisa menemukan setup dengan risk to reward ratio yang baik, kenapa saya selalu tidak sarankan teman-teman masuk tanpa ada validasi? Kalau misalnya kalian langsung buy di sini, kan kata Koko double bottom nih ya. Kenapa nggak masuk sekarang kok? Karena double bottomnya belum tervalidasi, teman-teman. Baru tervalidasi ketika neckline-nya sudah ditembus di sini. Nah, kalau kalian masuk di sini, teman-teman, oke, maka risk to reward ratio kalian sekarang berkurang. Karena kalian harus memprotek diri kalian minimal di area ini, dan kalian cuma bisa expect dia nyampe ke sini. Ini target kalian. Ya, ini mungkin tidak sampai 2:1, 1,5 mungkin banding 1. Oke? Dan ini beresiko. Kenapa? Karena kalian belum tahu apakah ini benar-benar double bottom, ataukah ini hanya indikasi double bottom, tapi rupanya kita justru meneruskan penurunan.
Nah, tetapi kalau misalnya kalian menunggu validasi yang berupa breakout dan retest di sini, dan kalian masuk katakanlah di sini, ketika ada indikasi rebound dari neckline-nya, maka kalian cukup memprotek diri kalian di area higher low terakhir, katakanlah entry kalian di sini, walaupun kelihatannya reward-nya lebih sedikit, tapi kalau kita hitung di sini, risk to reward ratio-nya ini justru lebih besar, teman-teman. Nah, ini teknik yang mungkin sepele, tapi kebanyakan orang mungkin nggak tahu. Nah, ini jatuhnya sudah 2:1. Padahal reward-nya jauh lebih sedikit di sini, teman-teman. Beda cerita kalau misalnya kalian entry-nya sekarang, gitu kan, kalian protect diri kalian di bawah area ini, kemudian kalian targetkan di sini. Itu hanya 1,4:1. Jadi itulah cara kalian memperbesar risk to reward ratio kalian. Salah satunya adalah dengan menunggu konfirmasi. Kalau kalian langsung ngasal masuk di sini, ya menurut saya sah-sah saja kalau kalian tipikal trader yang agresif dan kalian sangat yakin ini akan menjadi double bottom, boleh saja, tapi harus mengerti cara manage posisinya. Nah, beberapa hari ke depan akan sangat menentukan, teman-teman, apa yang bisa kita lihat berminggu-minggu ke depan. Jika kita melihat Bitcoin itu justru mendapatkan konsolidasi berkepanjangan di sini, maka berarti ekspektasi saya adalah ini hanya dalam bentuk retest, dan kita akan drop menuju ke area 38 sampai 35 ribu dolar. Yang akan menjadi area yang sangat krusial yang bakalan saya bahas di video kemarin. Tapi untuk short term, itu adalah yang saya lihat akan terjadi ke Bitcoin. Kita akan pullback lebih tinggi daripada area di sini. Kemungkinan nyampe ke sekitaran area minimal ya. Minimal ke 41.600, 42.000, dan dari sana kita harus melihat bagaimana reaksi market, apakah masih ada tersisa sellers di sana, ataukah kita justru akan mendapatkan semacam V-shape recovery yang tentunya merupakan indikasi yang baik dan kemungkinan bisa membentuk semacam inverse head and shoulder yang baru. Gitu ya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.